Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Paung, segmen Cuy Baper. Haha, tapi masih pakai Gojek nggak apa-apa. Dan lupa pakai kacamata. Kacamata ketinggalan di rumah nggak apa-apa. Nah, yang penting ini gue mau nanyain nih, belakangan kali ini kan sebenarnya di Jakarta terutama ya, dan mulai hari Rabu ini nih udah diberlakukan di PSBB itu di Jabodetabek. Tapi yang terlihat hari Senin dan hari ini nih Jakarta tuh malah tambah rame. Apalagi kemarin juga ada penumpukan penumpang di beberapa stasiun. Kayak di stasiun Citayam sampai stasiun Bogor dan stasiun Depok Baru, Depok Lama juga itu banyak penumpukan penumpang gitu. Nah, padahal seminggu yang lalu yang gua rasain tuh di hari Jumat gitu, di hari pertama awal PSBB itu sepi banget. Jakarta sepi banget, kosong banget. Nah, ini nih yang gue pengen tanya ini, apakah perusahaan-perusahaan sudah mulai mempekerjakan kembali pekerjaannya, apakah perusahaan takut untuk tidak berjalannya roda perekonomian atau ada faktor-faktor lain? Nah, kita langsung tanya ke Bapak Saifuddin. Gimana nih Pak nih? Kan di TV di ini rame banget orang, malah ini kan soal PPSB nih Pak, gimana Pak? Ya sebenarnya kan kenapa nih PSBB khususnya pilot proyeknya DKI Jakarta ini nggak berjalan dengan efektif ya. Ini sebenarnya bisa kita lihat masih ada lalu lintas masyarakat dari wilayah daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang yang bekerja di Jakarta. Nah, ketidakefektifan PSBB itu karena memang perusahaan-perusahaan di Jakarta ini masih mempekerjakan para pegawainya atau karyawannya. Oleh karena itulah sebenarnya kalau memang mau melakukan PSBB berkaca dari kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, kemudian nanti akan berlanjut penerapannya itu di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, ya memang harus ada upaya yang terintegrasi antara Pemda di Jabodetabek dengan pihak-pihak sektor swasta. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan masyarakat. Tetapi memang apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan pun sebenarnya dalam posisi yang dilematis juga. Karena di satu sisi mereka harus menjalankan operasional kegiatan pekerjaannya supaya tidak mengalami kerugian yang sangat besar sekali yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, oleh karena itulah sebenarnya agar bisa berjalan dengan efektif PSBB ini, ya Pemda di Jabodetabek ini pun harus bisa memberikan solusi kepada para pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan agar mereka juga tidak mengalami kerugian yang sangat besar yang tentunya ini akan berdampak terhadap kestabilan dan keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri. Jangan sampai nanti dalam kondisi pandemi COVID-19 ini dengan adanya kebijakan PSBB ini justru dengan kerugian dari pihak perusahaan ini yang terjadi adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada para karyawannya. Akhirnya nanti permasalahan baru akan muncul kembali, yang dimana misal kita berhadapan dengan yang namanya pandemi COVID-19, kemudian nanti setelah pandemi COVID-19 ini selesai, muncul lagi konflik yang sangat meluas lagi antara perusahaan, antara pemerintah dengan masyarakat, berupa permasalahan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan juga nanti tingkat pengangguran makin banyak lagi. Tentu ketika tingkat pengangguran makin tinggi dan kesulitan akses ekonomi yang diderita oleh masyarakat, nanti akan berujung lagi pada tindakan-tindakan yang sifatnya irasional, bahkan cenderung ke tindakan kriminalitas. Jangan sampai hal yang demikian itu nanti terjadi. Oleh karena itu perlu juga dipikirkan oleh pemerintah di wilayah Jabodetabek bagaimana bisa memberikan stimulus kepada perusahaan-perusahaan agar mereka juga tidak mengalami kerugian atau kebangkrutan akibat kebijakan dari PSBB ini. Nah, salah satunya hal yang bisa dilakukan sebenarnya tetap memberikan win solution, yang dimana perusahaan tetap bergerak menjalankan operasionalisasi kerjanya, tetapi memang untuk waktu pembagian kerja para karyawannya ini disesuaikan saja waktunya. Jadi tetap berjalan, tetapi kemudian waktu dan hari kerjanya juga jumlah karyawannya mungkin diatur lagi sehingga tidak terjadi penumpukan di titik-titik kumpul keberangkatan masyarakat di daerah-daerah asalnya, seperti misalnya Bogor, Depok, Tangerang yang menuju ke Jakarta. Saya ambil contoh yang paling sederhana, misalnya
pemerintah DKI Jakarta bisa memberikan kebijakan kepada perusahaan-perusahaan berbasis pada wilayah. Semisal untuk karyawan yang bekerja di wilayah Jabodetabek, misalnya di wilayah Jakarta Barat. Misalnya di Jakarta Barat, bagi semua pegawai yang bekerja di Jakarta Barat masuk jam 7 pagi, nanti pulang jam 3 sore. Nah, kemudian yang bekerja di wilayah Jakarta Selatan masuknya jam 8, pulang jam 4 sore, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika bertemu di tempat-tempat shelter-shelter atau titik kumpul di transportasi publiknya tidak padat. Jadi misalnya yang bekerja yang masuknya jam 7 pulang jam 3, yang masuknya jam 8 pulang jam 4. Nah, ketika mereka pulang kerja ini tidak padat, tidak numpuk. Tidak numpuk. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pemda DKI Jakarta, yang dimana kita ketahui banyak masyarakat di wilayah penyangganya ini bekerja di wilayah DKI Jakarta. Dan juga itu juga bisa diterapkan juga di wilayah-wilayah penyangga lainnya lagi seperti Bekasi, Tangerang, yang dimana Bekasi dan Tangerang ini kan banyak sekali pusat-pusat industri yang mempekerjakan banyak masyarakat di wilayah Jabodetabek. Nah, ini juga pola rekayasa waktu kerja dan pulang kerja bisa disiasati sebagai upaya alternatif agar tidak terjadi penumpukan di stasiun-stasiun kereta api misalnya, atau di terminal bus yang dimana orang menggunakan transportasi publik. Nah, jadinya ada sip-sipnya lah, jadi nggak semuanya perusahaan memberlakukan harus jam pagi jam 8 masuk. Jadinya ada yang jam 8, ada yang jam 10 masuknya, ada yang jam 12. Jadi begitu juga pulangnya, jadi lebih teratur Pak ya untuk perputaran orang keluar masuk Jakartanya gitu. Dan sebenarnya gue paham oleh yang dilakukan oleh para sektor swasta ini. Jadi enggak semuanya bisa nggak bisa semuanya WFA itu, karena ya bagi para pengusaha atau self employed kayak gue sempet maksudnya gue di rumah aja gitu. Gue di rumah aja itu cuma 10 hari doang, di saat lama-lama tabungan gue habis gitu kan, karena pengeluaran terus, dan tetap cicilan harus berjalan gitu, karena gue udah ngajuin penangguhan cicilan, cuman nggak ada kabar itu statusnya kayak gimana. Gue mau nggak mau kan gue harus turun lagi gitu, gue harus turun lagi ke jalan gitu. Dan mungkin juga para perusahaan juga berpikiran kayak gitu nih, gue kalau misalnya gue nggak muter lagi nih usaha gue nih atau kantor gue nih, ya bahkan pegawai-pegawai juga yang kena bakalan bisa ke PHK Pak ya gitu kan ya. Iya. Dan apalagi di stasiun sendiri dilakukan pengecekan suhu, itu kan satu orang tet dilihat suhunya, tet itu kan memang makan waktu yang lama juga Pak ya. Nah, apalagi ada dan harusnya mekanisme seperti apa sih kalau di stasiun transportasi publik itu? Apakah kayak di bandara harus ada X-ray ataunya apa gitu? Ya, di satu sisi yang kemarin video viral di stasiun kereta api itu kan sebenarnya salah satunya faktor terjadi penumpukan penumpang kereta api itu kan karena antrian pengecekan suhu badan menggunakan alat ukur suhu badan yang memerlukan waktu yang relatif cukup lama juga, walaupun misalnya hanya 1 menit, kalau misal dikali berapa puluh orang itu kan sangat menyita waktu. Jadi menurut saya juga pemerintah, khususnya pemerintah daerah di sini bisa menyiapkan alat pengukur suhu panas yang efektif dan cepat sehingga tidak terjadi antrian panjang kepada masyarakat yang mau menggunakan transportasi publik. Karena memang antrian panjang yang terlihat di video viral tentang membludaknya penumpang di stasiun kereta api itu kan akibat antrian panjang untuk mengukur suhu badannya suhu badannya. Selain itu juga karena titik temu yang sama ketika waktu keberangkatan kerja, itu saya kira. Oke, siap. Udah jelas semuanya. Itu mungkin beberapa solusi yang ditawarkan dari pengamat sosial kita dan keluh kesah dari Abang Paung. Ya, cukup sekian tema kali ini, dan kita akan bertemu di tema-tema selanjutnya. Pandangin terus Bang Paung.